Ayo berkatu. Kenapa? Gimana kabarnya, Miss? Kabar baik, ada apa? Iya, ini Miss, saya mau cerita gitu kan. Tapi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kami minta take down. Iya. Tapi ojo kemeresek dok, ojo kemeresek, soalnya HP-mu kemeresek. Oh, Kenapa Sel? iya. Halo? Halo? Suaramu pedat-pedat dok. Suaramu kayak di kamar mandi gitu. Halo? Sinyalnya nggak itu. Oke. Gimana? Iya, Miss. Gimana? Ini aku mau cerita ini, Miss. Kenapa? Jenengnya dituduh nyolong ngono lho, Miss, karo majikan. Kamu dituduh mencuri. Iya. Terus? Sebentar, Miss. Aku kan ini gitu, Miss. Apa jenenge? Aku kok Pakai bahasa Indonesia sayang. Ya. Gimana? Cuma kesalahanku mungkin aku sering digowo ning Cina ngono ku lho, Miss. Terus? Aku kerja ning Hongkong sering digowo ning Cina lah. Emang nek digowo ning Cina kan mungkin peraturan Hongkong gak oleh ya pura, Miss. Betul. Terus? Pas ngono kuwi mungkin kesalahanku aku melayu ngono, Miss. Lari kemana kamu? Kabur lah, Miss. Kabur di mana? Ya tadinya dibawa ke Cina, terus aku kabur ke Cina gitu. Sekarang posisimu di mana? Posisiku ada di suatu tempat gitu loh, Miss. Ngerti di Cina atau di Hongkong? Di Cina. Oke, terus? Pas kayak gitu, apa jenenge majikan gawe laporan ngono, aku dituduh nyolong duit ngono ku lho, Miss. Terus? Dituduh nyolong duit. Mungkin kira-kira 40.000. Terus? Aku orang rasa ngono lho, Miss. Sama sekali aku orang rasa cukup duit sepeser pun aku kan cukup duit majikan ngono ku lho. Oke, terus? Maksudku ya masalah ini piye ngono lho, Miss. Ya kriminal dong Mbak termasuk. Kenapa kamu harus kaburnya di Cina? Sementara di Cina itu nggak punya kedutaan di sana. Kenapa nggak nunggu ke pulang Hongkong baru kabur? Kenapa kamu harus kabur di Cina? Kalau kamu nggak punya teman kan nggak mungkin kamu kabur. Iya. Kamu punya teman di Cina? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kenapa kamu nekat banget lari? Kalaupun sebesar masalah apapun, tapi kan nggak perlu kabur. Gini loh posisi, Miss. Maksudnya karena mungkin di kampung itu banyak kebutuhan gitu. Waktu itu mungkin karena ingin supaya gaji mungkin lebih tinggi gitu loh, Miss. Oke, jadi di Cina kamu ditawarkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Iya, gitu. Gaji berapa? Posisi ini mungkin gaji antara 9.000 gitu loh. 9.000 kalau uang Hongkong berapa? Kalau uang Indonesia berapa? Mungkin sekitar 18. Oke, dengan gaji 18 juta kamu kabur dari majikan terus? Iya. Saya kabur ya waktu emang sementara seperti itu udah foto saya mungkin foto saya udah dipajang gitu sama teman yang satu kerjaan di Hongkong gitu kan. Cuma masalahnya saya gini loh, Miss, saya sama sekali gak ngambil duitnya majikan gitu loh, Miss. Sama sekali saya pergi juga gak bawa apapun gitu loh.
Tapi saat kamu pulang, kamu kemungkinan besar di penjara loh, Nduk. Karena tuduhan mencuri di Cina itu sangat parah sekali. Kenapa kamu tidak memikirkan akibatnya setelah kamu masuk di Cina? Sebenarnya Cina itu nggak ada kedutaannya yang bisa melindungi kamu. Itu mungkin kesalahan saya di situ, Miss. Bukan, kita nggak mikir kesalahanmu udah terjadi. Tapi sebelum bertindak, pernah nggak berpikir kamu butuh uang, nggak masalah. Tapi nyawa kamu sendiri loh itu, Nduk. Jangan pakai handfree ya, telinganya Miss Yuni sakit. Jangan pakai handfree. Halo? Halo, iya. Jangan pakai handfree, sakit sayang. Halo? Iya kan mau gimana sayang? Ya resiko dong, konsekuensi dong. Apa yang kamu lakukan, kamu harus bertanggung jawab dong. Bener nggak? Iya, tapi saya sesalkan gitu loh, Miss. Kenapa harus ada laporan pencurian sedangkan saya sama sekali nggak nyuri duitnya loh, Miss. Kalau nggak nyuri kenapa harus kabur? Tahu nggak, Dok, jika kamu kabur majikan juga di backlist untuk bawa pembantu ke Cina. Resikonya di majikan juga berat loh, Mbak. Kamu enak main kabur karena kamu mendapatkan gaji yang tinggi. Tapi tahu nggak bahwa majikan itu di backlist untuk bawa orang ke Cina? Nggak tahu, Mas. Nah, karena itu majikan merasa sangat geram dengan apa yang kamu lakukan. Jadi majikan itu selamanya di backlist, nggak boleh bawa pembantu ke Cina. Kalau kamu nggak suka sama dia, ya ngomong aja. Tapi nggak perlu kabur kayak gitu, karena datamu masuk Cina itu atas nama majikan, sayang. Tadinya aku nggak mikir ke situ gitu loh, Miss. Lah, ya itu namanya saenake dhewe, sakarepe dhewe, Nduk. Kan setiap hidup itu apa yang kamu lakukan kan punya konsekuensi. Jadi itulah resikonya. Dan majikan karena geram ya akhirnya melaporkan kamu keluar dari rumah situ mencuri, padahal kamu nggak ngambil apapun. Saya tahu kamu nggak ngambil apapun, saya percaya kamu nggak ngambil apapun. Wong kamu maunya kerja di situ, dapat gaji besar, itu aja. Hah? Iya. Iya, tapi kamu tahu nggak? Karena ulahmu majikan di backlist selamanya nggak boleh bawa pembantu ke Cina. Gara-gara kamu satu orang majikan terkena dampaknya selamanya loh, Dok. Terus yang aku bingung tuh gimana gitu. Ya nggak gimana-gimana, lanjutkan hidup yang kamu mau dulu. Perkara resiko ya udah di belakang nanti kita pikirkan. Apa yang kamu pikirkan sekarang? Nggak bisa berpikir apa-apa. Ya udah kamu kerja aja dulu, kumpulin uang. Kalaupun di penjara ya resiko dong. Bener nggak? Iya. Tapi seandainya gitu loh, Miss. Seandainya suatu saat gitu kan. Mungkin saya akan ngomong ke polisian kalau saya tuh sama sekali nggak ambil uang majikan gitu loh, Miss. Ya nanti kita bicarakan, nanti dibuktikan aja. Kan pasti majikanmu dipanggil juga. Karena kalau majikan terbukti kamu mencuri, majikan bisa ambil pembantu lagi. Paham nggak? Bisa dibawa ke Cina lagi. Karena itu alasannya kamu kabur. Kamu kabur karena mencuri. Karena kamu takut, makanya kamu kabur. Jika kamu tidak mencuri, maka kamu nggak akan kabur. Tapi jika suatu saat kamu bilang nggak mencuri, kira-kira orang percaya nggak, Dok? Mungkin orang nggak percaya, tapi kan pasti kan ada bukti, Miss. Setelah sekian tahun. Sedangkan mereka nggak punya bukti. Sedangkan majikan pun nggak pernah ada uang $1 atau $2, dia nggak pernah ada uang cash. Makanya saya percaya, Dok, kamu nggak mencuri. Tapi masalahnya dampak dari kamu kabur itu tahu nggak? Dampak dari kamu kabur itu majikan tidak boleh bawa pembantu ke Cina. Karena itu majikan membuat alasan supaya dia bisa bawa pembantu ke Cina lagi, ya mungkin dengan cara kamu mencuri, makanya kamu kabur. Bukan karena kabur karena sesuatu hal, ya karena kamu kabur karena mencuri. Makanya itu
Alasan itu yang paling tepat. Jika kamu tidak mencuri, kenapa harus kabur? Kan dipikirnya seperti itu. Iya, mungkin seperti itu. Nah makanya kenapa kamu harus kabur? Kenapa kamu mau diiming-imingi dengan gaji 9.000 sementara nyawamu sendiri tidak aman? Itu yang saya herankan. Iya, itu yang aku nggak bisa ngomong gitu, itulah. Dan kamu sudah berapa lama di Cina? Belum lama, Lah iya berapa lama? 1 bulan, 2 bulan? mungkin sekitaran 1 bulan 2 bulan. Lah kenapa baru sekarang takut? Karena pada data fotonya tuh udah kesebar kemana-mana, Miss. Jadi mereka mengira saya tuh mencuri gitu loh, Miss. Mereka itu siapa? Ya maksudnya mungkin dalam kata-kata orang-orang Indo gitu kan, Miss. Karena emang foto tuh udah disebar di Facebook, di grup PMI Wong gitu loh. Jadi mungkin mereka berprasangka dikira saya kabur untuk bawa uang majikan gitu, Miss. Ya sekarang kamu bersama Miss Yuni nih, tapi tahu nggak apa yang kamu lakukan itu salah? Iya, saya tahu, Miss, saya salah. Kalau salah saya karena saya kabur gitu loh. Dan kamu kaburnya di Cina, kamu kabur di Hong Kong masih mending loh Mbak. Tapi aku nggak mikirin resiko itunya dari awal tuh, Miss. Iya kan orang hidup itu punya sebab dan akibat Mbak. Kalau kamu berani kabur, tahu nggak resikonya apa? Harusnya kamu berpikir dong. Lah ya kamu berpikirnya enaknya aja, diiming-imingi temanmu terus kamu 100% percaya. Ya repot hidupmu Mbak. Iya, karena saya pikir itu teman-teman yang dia bisa gitu, yang dari Hong Kong kabur ke Cina, dia bisa, tapi majikannya nggak seperti ini gitu loh, Miss. Iya makanya, karena kamu dengar teman-temanmu kabur, jadi kamu ikut kabur. Kan kamu nggak tahu juga teman-temanmu seperti apa, dilaporin enggak atau seperti apa, kan kamu nggak tahu. Dimanapun, ya udah nggak usah nangis, nikmatin aja, kerja saja. Setelah itu sudah cukup uang, menyerahkan diri. Kalaupun di penjara itu adalah resiko. Saya itu takutnya Mbak, saya takutnya itu kalau kamu dalam keadaan sehat nggak apa-apa, lah sakit kamu gimana? Sementara di Cina itu kalaupun sakit tetap di penjara loh. Ya itu kesalahan saya. Ya itulah kalau nggak taat hukum. Padahal di Hong Kong barusan tersebar informasi bahwa ada pencopet, ada penyebar narkoba, ada perampok, itu semuanya Indonesia. Nah sekarang kamu dibawa ke Cina kabur. Bener nggak? Iya. Ya intinya nikmatin hari-harimu, kerja dulu, dan simpan uangmu buat dirimu sendiri. Hati-hati, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Iya, Mas. Jaga kesehatanmu ya. Dan tak simpen nomormu, kalau kamu ada apa-apa boleh SMS Miss Yuni. Iya, Miss, terima kasih. Ya wes, hati-hati, jaga kesehatanmu ya, jangan sampai sakit di Cina ya. Terima kasih banyak, Mas. Kalaupun di penjara masih sehat nggak apa-apa, tapi kalau di penjara sakit dan nggak punya uang, harus bagaimana? Ngerti nggak? Intinya hati-hati, jangan pernah melakukan kesalahan. Dan menyeberang jalan hati-hati ya. Karena kemarin ada yang kecelakaan di Cina, overstay, sampai keluar dari rumah sakit nggak ada yang ngurusin. Iya, Miss. Ya, paham ya? Iya, paham, Miss. Hati-hati di negeri orang. Iya, Miss. Malah, hati-hati ya, bye-bye. Iya, Teman-teman, sepertinya saya setiap hari mengingatkan bahwa jangan melakukan kriminal di negeri orang. Termasuk kaburan itu kriminal, Miss. Ya kriminal dong. Karena kamu melanggar peraturan di negara orang. Jadi kriminal juga. Kalian sudah berani keluar dari rumah majikan, apalagi di negeri Cina, Masya Allah. Dan saya tuh
sangat heran sekali kok nekat gitu loh. Dengan diiming-imingi pekerjaan dengan gaji 18 juta bekerja di Cina, kamu rela menanggalkan keselamatanmu sendiri. Kamu di Hong Kong punya asuransi, kenapa kamu harus lari ke Cina? Kamu dibawa majikan ke Cina, tahu nggak resikonya yang terberat? Majikan nggak bisa bawa Cece juga ke Cina, Mbak. Enak aja kamu kabur dengan gaji 18 juta. Bagaimana dengan majikan? Jadi buat teman-teman, ini saya ingatkan berkali-kali. Setiap kali sebelum melakukan tindakan, ingat-ingat resiko, konsekuensi dari tindakan kalian. Nah, kalau sekalian nyebrang jalan pakai jukung, itu seperti apa resikonya? Kalian nyebrang di sungai lewat jembatan, apa yang terjadi? Atau kalian tidak menyeberang sama sekali, apa resikonya? Jadi sudah tahu nih, badai, bukan badai ya, arusnya kuat, banjir, kalian numpak getek, sudah tahu kan, tenggelam, jembatan rengat, juga ada resiko. Kenapa kalian tidak pulang ke Hong Kong saja? Jika kalian tidak suka dengan apa yang dilakukan majikan karena sering membawa kamu ke Cina, ya udah kamu berhenti di Hong Kong. Ingat teman-teman, jika kalian memaksakan diri untuk kabur, tidak ada masalah jika kalian masih sehat, masih kuat. Dan saya selalu ingatkan, apes tidak ada dalam kalender, apes tidak ada dalam catatan. Jika kalian sudah melakukan dan menyesal, itu tidak ada gunanya. Ada beberapa orang yang menghubungi saya dari Cina, mengalami kecelakaan, diajak komunikasi saya nggak bisa, bahkan kedua orang tuanya saya ajak bicara karena mereka tidak ingin dibantu atau menutup diri. Ya udah, saya tidak bisa membantu apapun. Jadi saya sampai jegek lan bingung bagaimana mengingatkan kalian sebuah resiko kaburan di luar negeri, dan sebuah resiko, sebuah konsekuensi atas setiap tindakan-tindakan kita. Tidak seperti yang kalian bayangkan hidup di negeri orang, Mbak. Saya hidup di negeri orang, saya berumah tangga di negeri orang. Tidak seindah saat di Indonesia. Kalian selalu membayangkan bahwa menjadi nyonya Hong Kong itu sangat menyenangkan sekali. Menjadi nyonya Hong Kong itu mengangkat derajat kita. Menjadi nyonya Hong Kong itu suatu kebanggaan. Ya, mungkin karena kita lihat sawang sinawang. Tapi percayalah, manusia punya prosesnya sendiri, manusia punya kesulitannya sendiri. Karena itu jangan pernah melihat orang lain dari segi yang enaknya saja. Tanyakan juga bagaimana perjuangan mereka melangkah sampai di detik ini. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Pesan saya sekali lagi, jangan pernah melakukan kesalahan di negeri orang, apalagi melakukan kabur. Jangan pernah kabur di negeri orang. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Halo.